Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan hampiri hadirat Tuhan di dalam doa. Tuhan, selamatkanlah waktu ini. Beri kepada kami, anak-anak manusia yang sudah Engkau pilih secara khusus, untuk boleh mengenal Engkau. Mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini, dan Engkau berkenan untuk apa yang kami persiapkan. Tuhan, tolong kami semua. Pada saat kami juga mencoba untuk merenungkan mengenai kebenaran firman-Mu, Tuhan. Tolong kami, khususnya hamba-Mu yang hina ini, supaya boleh menyampaikan apa yang Engkau titipkan kepada hamba-Mu. Dan kami semua boleh mendengar, boleh meresponi secara pribadi, boleh berpikir dengan pikiran yang memang Kau kehendaki. Dengarkan doa kami. Oleh karena hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus di dalam kebaktian pentabisan hamba Tuhan ini, Saudara Yuso yang akan ditabiskan meminta saya untuk mengkhotbahkan satu tema yang menjadi tema yang ada di dalam buku pegangan itu. Greater Grace and a Higher Calling. Jadi saudara, untuk tema itu saya akan membaca satu ayat. Yaitu dari Lukas pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dan padanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini kata-kata dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, sebetulnya greater grace kalau related, kalau dihubungkan dengan higher calling, sebenarnya ini bagian daripada God's natural law. Jadi hukum alam yang memang Allah itu sediakan dan ciptakan. Dan kita sendiri semuanya itu sebetulnya bisa mengerti meskipun tidak completely. Saudara, hal yang kelihatannya sederhana ini, begitu kita masukkan di dalam konteks spiritual, dalam hubungan antara kita sebagai orang berdosa dengan Allah yang hidup, tiba-tiba topik ini menjadi so complicated, saudara. Tidak terlalu mudah untuk difahami. Saudara, saya percaya sekali kalian dan saya ini sudah terbiasa untuk memahami mengenai banyak sekali tokoh-tokoh di dalam umat Kristiani maupun di dalam Alkitab ini yang betul-betul mendemonstrasikan pengalaman dengan higher calling, dengan greater grace, dan higher calling ini. Saudara, tahun 40-an, itu seorang yang bernama John Sung, anak seorang pendeta Wesleyan, itu mendapatkan greater grace. Oleh karena sebagai anak pendeta, that's almost impossible. Dia untuk belajar di American Wesleyan di dalam bidang sains, saudara. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi akhirnya dia ke sana. Setelah menyelesaikannya dengan brilian sekali, ternyata higher calling-nya different. Dia tidak kembali menjadi scientist yang diharapkan oleh bangsanya. Bayangkan ya, kira-kira tahun 40-an, 1940 itu. Seperti apa? Dan Tuhan memanggil dia.
untuk sesuatu yang bagi manusia itu kebodohan. Jadi greater grace sekarang memanifestasikan diri di dalam higher calling yang seperti ini. Dan saudara barangkali kenal missionary yang ada di dalam dunia ini. Hampir semuanya punya pengalaman mirip-mirip, saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, barangkali kita akan heran jika lo melihat seorang remaja yang bernama Daniel, yang ternyata dipilih bersama dengan 3 orang temannya di antara sekian juta orang Israel, yang secara khusus itu akan dibawa ke Babilonia. Greater grace, yang mereka itu sendiri tidak mengerti akan apa nantinya. Masa harus mempersiapkan diri, mendapatkan suatu privilege yang aneh seperti ini, yang nantinya dia akan mengabdi kepada musuhnya, yang bakalan, ya kan, sudah bisa diprediksi, masih akan mengulang lagi berbagai macam kejahatan yang membinasakan akan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan apa yang terjadi? Greater grace bagi Daniel dan 3 temannya itu mewujudkan diri dengan higher calling yang berbeda sekali. Dan dia ternyata belajar untuk obedience, sehingga tidak menjadi seorang fanatik yang blind. Tidak bisa dibayangkan seorang Daniel yang namanya itu adalah nama Israel, ya. Ya, God is my judge. Dan sekarang ini diganti oleh Raja Babilonia, Nebukadnezar itu. Menjadi Belshazzar. Puji-pujian hanya untuk Baal. Jadi kalau dia itu sempit berpikir, tidak bisa menangkap akan higher calling from God, dia tidak akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam sejarah umat manusia, yang manusia itu tidak bisa untuk berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Nehemia, dari sekian juta orang yang akhirnya dibesarkan di dalam lingkungan sebagai orang buangan, saudara. Dia bisa terpilih menjadi seorang juru minum dari raja Persia. Setelah Babilonia itu Persia. Artaxerxes. Ini orang kepercayaan yang completely trustworthy. Oleh karena bapak yang diminum oleh raja, itu harus dicicipin dia dulu. Jadi ini orang penentu dari hidup mati, daripada apa yang dimakan dan diminum oleh raja. Greater grace. Tetapi higher calling-nya, ternyata Tuhan memanggil dia lain. Dia tidak bisa menghindari akan beban untuk dia kembali ke Yerusalem yang sudah runtuh itu. Dia tidak bisa menahan duka cita rohani yang tidak bisa lupakan melihat tembok Yerusalem itu sudah runtuh. Dan orang-orang yang ada di sana itu tidak mempunyai jati diri lagi sebagai umat Allah. Jadi on and on and on. Sekarang pertanyaannya adalah greater grace and higher calling. Apa yang saudara Yuso itu pikirkan? Kenapa dia memilih akan topik ini untuk dikhotbahkan? Apa yang dia pikirkan?
untuk menjadi seorang yang diberkati dan ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan. Dia sudah mendapatkan greater grace. Oleh karena ada privilege untuk dia belajar di luar negeri. Dan sekarang ini dipakai Tuhan. Boleh melayani kemana-mana dan secara khusus menjadi rektor dari satu sekolah teologi di Jakarta. Apa yang dia pikirkan mengenai higher calling? Kalau yang Yusuf pikirkan sebagai higher calling hanya menjadi pendeta dengan peran seperti yang 90% hamba Tuhan ini lakukan, betapa kasiannya dia yang hanya menjadi bagian dari rutinitas pelayanan gereja ini, yang dia sebetulnya bisa lakukan, yang mungkin belum, itu hanya membaptis dan memimpin perjamuan kudus. Meskipun itu something yang bisa kita rohanikan sebagai sesuatu yang signifikan. Tetapi apa itu? Is that your dream? Yang you harapkan Tuhan akan berikan. Saudara, pertanyaan ini sulit sekali untuk terjawab. Tadi saya sudah ingatkan. Oleh karena pertanyaan ini relate kepada pengenalan akan diri sendiri dan pengenalannya akan Allah yang dia sembah. John Calvin pernah mengatakan, without the knowledge of God, there is no knowledge of self. Tetapi dia sebalik selanjutnya katakan, if there is no knowledge of self, there is no knowledge of God. Dua hal ini inseparable, saudara. Sekarang pertanyaannya apa yang Yusuf kenal mengenai dirinya sendiri? Sebelum dia mengklaim apa yang dia kenal mengenai Allah yang tidak kelihatan. Mysterium tremendum et fascinant. Allah yang ajaib. Yang selalu mengagumkan, mengherankan, menggetarkan. Dan cenderung unpredictable ini. Apa yang Yusuf kenal mengenai diri sendiri? Saudara, di dalam Alkitab ini, ketika Rasul Paulus itu mencoba untuk memberikan syarat-syarat bagi seorang untuk menjadi presbyteros dan diakonos. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga. Dia memulai dengan satu kalimat seperti ini. Orang yang menginginkan jabatan tua-tua, presbyteros, jabatan pendeta, dia menginginkan pekerjaan yang baik. He desire noble task from God. Dasar apa itu maksudnya? Apakah Yusuf menginginkan jabatan menjadi pendeta? Dan apakah keinginannya itu termasuk bagian yang bisa disebut sebagai menginginkan hal yang baik, yang indah? Saudara, saya mulai mencoba membuat analisa ini. Saya mengenal begitu banyak orang mau menjadi hamba Tuhan. Oleh karena zaman itu menjadi hamba Tuhan dan dipilih untuk menjadi seorang tua-tua, presbyter. Itu sebetulnya tidak beda. Jadi banyak orang mau menjadi majelis gereja, motivasinya itu wrong. Kadang-kadang hanya untuk jabatan. Kadang-kadang oleh karena apa? Oleh karena wewenang. Oleh karena respect, dihargai, punya kuasa.
Sehingga ada orang-orang yang setiap kali turun nanti berapa tahun lagi pengen naik lagi. Pertanyaannya, orang yang menginginkan jabatan dengan motivasi yang seperti itu, masa termasuk menginginkan hal yang baik, noble task from God? Nah, saudara tahu. Tapi sekarang pertanyaan kalau mundur. Bagaimana kalau tidak seperti itu? Ini orang-orang yang betul-betul ingin melayani. Ingin dipakai Tuhan. Ingin memberitakan Injil. Ingin punya right. Supaya dia boleh membuka Alkitab ini. Dan memberitakan in the name of Jesus. Apakah itu keinginan akan noble task tadi? Juga tidak selalu begitu. Makanya Rasul Paulus kan mengatakan, who are they? Apa mereka itu suami yang baik bagi istrinya? Apa mereka itu ayah yang dihormati dan dicintai anak-anaknya? Apakah dia itu bukan seorang yang tidak suka uang? Apa dia punya reputasi yang baik di masyarakat? Apa dia itu wise dan bisa mengontrol emosi? Apa dia itu mempunyai kepekaan rohani? Apa dia mengenal Engkau, Tuhan, secara pribadi? Belum tentu. Saya tahu ada banyak orang sangat gifted sekali di dalam teaching dan preaching. Tetapi heran sekali oleh karena istrinya tidak mau ke gereja. Kenapa? Istrinya tahu suaminya tidak pernah baca buku. Suaminya kalau siap khotbah itu asal-asalan. Baginya siap khotbah itu so isi. Oleh karena dia sudah menjadi pendeta 20 tahun. Dia cuma mengatakan khotbah itu seperti tinggal tambah bumbu ini, tambah bumbu itu jadi. Istrinya tahu. Sehari-harinya dia cuma nonton TV. Dia bahkan main game itu bisa 4 jam sehari. This kind of man yang jemaat itu kenal sebagai great preacher. Dan sekarang ini saudara, di Amerika ada banyak sekali yang hamba Tuhan seperti ini. Ternyata almost 52% sekarang addicted dengan pornografi, situs porno dari gadget mereka. Mereka menginginkan dipakai oleh Tuhan. Apa termasuk menginginkan hal-hal yang baik yang Allah sediakan. Kita bukan orang bodoh saja. We know, we are human. Dan kita sinner. Kita tahu. Sekarang kalau tidak ada itu, sudah. Orang yang ingin sekali dan di masyarakat dikenal baik. Keluarganya juga itu happy. Dia spend time dengan baik untuk istri dan anak-anaknya. Dia juga baik hati. Apa selalu dia punya hak untuk disebut seorang yang menginginkan noble task from God. Yang bisa disebut menginginkan hal yang baik. Saudara-saudara, Fyodor Dostoyevsky itu pernah mengatakan satu kalimat. Dia filsuf Rusia, saudara. In the reminiscence of every human heart. Di dalam segala kedalaman lubuk batin manusia. There is something secret,
Selalu ada sesuatu rahasia tersembunyi. That one cannot reveal. Yang dia tidak mungkin singkapkan. Except to his friend. Kecuali kepada sahabatnya. Even though in secret. Meskipun begitu juga hati-hati dia. Tapi dia masih koma dan mengatakan kelanjutannya. But there is something more. Masih ada lagi. Secret. That one cannot even reveal to his friend. Dia tidak mungkin singkapkan kepada sahabatnya. He can only reveal to himself. Dia hanya bisa singkapkan pada dirinya sendiri. Tetapi Dostoyevsky itu pintar. Dia ngerti jiwa manusia. Dia masih koma lagi dan masih mengatakan kalimat seperti ini. But there is something else. Di samping yang tadi. There is secret that one cannot reveal even to himself. Bahkan kepada dirinya sendiri. Kalau karena saking bobroknya, saking brengseknya. Manusia takut untuk menyadari bahwa itu seringkali hidup di dalam batinnya. In his mind, pada waktu malam. Tidak ada orang tahu. But God knows. Apakah orang jenis seperti ini? Kalau menginginkan jabatan hamba Tuhan, selalu adalah orang yang Tuhan itu sebut menginginkan hal-hal yang baik dari Allah. Jadi saudara melihat akan kondisi seperti ini. Saya tadi mengatakan kepada saudara, tema greater grace. Higher calling. Begitu kita lihat di dalam konteks spiritual life, kehidupan rohani, itu menjadi complicated sekali. Sekarang kita itu melihat siapa sebetulnya yang berhak untuk ditabiskan menjadi hamba Tuhan. No one. Nah ini persoalannya. Oleh karena Tuhan juga tahu kita hidup di dalam dunia yang berdosa dan kita pendosa. Dari dulu, dari zaman Abraham, siapapun, tidak ada yang imun terhadap dosa. Semuanya pendosa. Tetapi mereka dipakai oleh Tuhan. Sekarang persoalannya, di dalam kondisi yang kita masih belum bisa memperbaiki akan diri kita sendiri. Dan kita dicemplungkan Tuhan di tengah kehidupan yang aneh ini, saudara. Oleh karena hidup yang aneh ini Allah itu selalu beranugerah. Grace upon grace. Forgiveness upon forgiveness will be given. Dia selalu menjadi Allah yang rela dimanipulir dan dipermainkan. Sehingga kita tidak heran melihat orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sangat tidak bertanggung jawab. Bahkan yang sekarang saya tahu ada beberapa. Yang sudah lebih dari 3 tahun hidup perzinahan dengan wanita yang bukan istrinya. Dan tetap juga jemaat itu respect. Bukunya dihargai. Khotbahnya didengar orang. Sehari barangkali lebih daripada 10.000 orang yang dengar. Aneh sekali hidup ini. Lalu bagaimana di tengah kondisi seolah-olah tidak perlu kita memikirkan prasyarat dan kita mentabiskan seorang hamba Tuhan. Dalam kondisi seperti inilah kita sedang berkumpul di tempat ini. Aneh sekali, saudara. Kadang-kadang itu saya heran mengenai hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab pun, yang pertanyaan dan permintaannya itu seolah-olah tidak masuk akal dan Tuhan itu kabulkan. Saya kadang-kadang suka pikir, kenapa Tuhan mengizinkan Petrus itu just want to taste, hanya ingin mencicipi jalan di atas air. Tuhan, kalau itu Engkau, let me walk on water. Itu permintaannya bagi saya konyol sekali.
What for? Dan Tuhan itu juga izinkan. Come on, Petrus. Dan Petrus berjalan di atas air. Saya juga kadang-kadang tidak mengerti. Pertanyaan daripada anak-anak Sabdi. Yang bahkan didukung oleh mamanya. Tuhan, nanti dalam kerajaan surga, biarkan kami duduk di sebelah kanan dan kirimu. Aduh, permintaan kayak gitu. Dan Tuhan itu mau mendengar. Dan mau memberikan jawab. Bahkan tidak menghardik. Bahkan tidak marah. Bayangin aja. Kenapa ini ada dalam Alkitab? Yang sebetulnya tidak make sense. Nah, saudara, saya akan teruskan di dalam Markus itu kadang-kadang herannya. Pasal yang ke-12. Setelah murid-murid Yesus yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus tidak berhasil mengusir setan. Sekarang ada orang lain ini cuma ikut-ikutan. Lalu murid-murid itu heran, Tuhan, itu orang bukan murid loh, tapi dia pakai nama Yesus mengusir setan. Kok bisa? Dan kemudian Yesus ngomongnya apa lagi? Mereka yang tidak melawan aku berada di pihakku. Aduh Tuhan. Nah, jadi kita hidup di dalam satu kondisi di mana kita ini punya kebebasan untuk memilih di antara hal-hal yang memang tersedia. Bahkan tersedia di depan Yusuf. 1001 macam opportunity. Nanti untuk membesarkan nama, membesarkan diri, menjadi orang paling terkenal. Dan I believe hukum alam ini seringkali memberikan opportunity. Nah sekarang persoalannya. Apakah nanti kalau Tuhan memakai dia dengan besar-besaran, selalu itu adalah greater gift daripada Allah. Oleh karena hidup ini seperti ini, saudara. Pendeta yang konyol aja bisa membangun akan gedung gereja luar biasa. Anggotanya bisa puluhan ribu atau ratusan ribu, saya tidak tahu. Yang saya heran sekali. Jadi I have to say something. Yusuf, junior saya ini. You berada di dalam satu posisi yang sebetulnya sangat sulit sekali. Oleh karena you punya all of your freedom to exercise whatever you want. Dan nanti you bisa mengklaim loh. Bahwa kalau aku berhasil mengembangkan ini, that's greater gift from God. But you and me know. Belum tentu. Greater grace sudah given to you. Tetapi you sekarang berada di dalam satu kondisi, ada ribuan opportunity. Dan kita aware sekali. Not all opportunity is opportunity from God. No. Dan bagaimana kita bisa memilih ini? Makanya saudara, posisi greater grace and higher calling menempatkan setiap anak Tuhan yang peka. Sebetulnya di dalam kewaspadaan justru. Dan oleh karena kewaspadaan, dia akan cenderung harus menunggu. Saya kadang-kadang heran. Setelah Tuhan begitu rupa itu menyatakan diri kepada Rasul Paulus, memang ada suatu revelation seperti itu. Langsung ada terang dari langit, dia jatuh ke tanah. Sudah jelas sekali. Tuhan Yesus yang ngomong, jelas sekali. Tuhan pasti pakai dia. Tapi Paulus itu 3 tahun. Dia tidak kerja. Dia menyembunyikan diri di Saudi Arabia. Why? Oleh karena he knows. Menurut saya dia aware sungguh.
bahwa suatu perubahan posisi yang aneh ini, yang aku tidak atau belum bisa pahami. Bagaimana mempertemukan antara Allah yang sekarang itu menyatakan diri kepadaku di dalam Yesus Kristus ini, dengan konsep-konsep agamawi, dengan selera dan segala ambisi pribadi yang ada pada diriku. Ternyata tidak bisa matching, tidak bisa integrate easily. So he needs, bukan cuma 1-2 bulan, Yusuf, 3 years. Lalu sementara dia itu tunggu, dia lakukan apa? Nah, ini menjadi masalah. Menunggu itu sesuatu yang sulit sekali, saudara. Sangat sulit sekali. Tahun 60-an itu ada satu drama yang dibuat oleh Michael Beckett di Inggris. Judulnya adalah Waiting for Godot. Itu sebetulnya sindiran terhadap orang Kristen sebenarnya, yang menunggu God, yang tidak pernah muncul, yang dia tuliskan Godot. Tapi fokusnya daripada 4 akan episode ini, itu sebetulnya di episode yang terakhir itu, di mana Vladimir dan Ostragon itu, 2 laki-laki itu tidak sabar. Kapan Tuhan itu datang? Yang selalu muncul utusan Tuhan seorang anak kecil. Dia tanya kepada anak itu dengan tidak sabar, kapan dia datang? Anak itu dengan kalemnya mengatakan, he's coming. Just be patient. He's coming. Dia on the way. Tapi tidak muncul-muncul, saudara. Sampai akhirnya yang terakhir dia tidak tahan 2 orang ini. So just tell me, sebetulnya itu di mana dia dan lagi ngapain Tuhan itu? Anak itu dengan tenangnya menjawab, well, he just sit idly. He is doing nothing. Dia ada di surga itu sedang duduk nganggur, tidak berbuat apa-apa. Drama itu ditutup dan selesai. Dia ambil kesimpulan sendiri. Menunggu ini sulit sekali, saudara. Oleh karena kedatangannya dia, penyingkapan dirinya, itu is almost impossible untuk diprediksi. Tiba-tiba kadang tidak muncul. Tahun 79, saudara, ketika saya masih study di Trinity Evangelical Divinity School, saya hadir di dalam KKR yang dipimpin oleh Billy Graham. Ya, dia cerita saat itu hal yang menarik. Di satu gereja tua, di kota kecil di Jerman, itu ada sebuah pipe organ yang sangat antik dan bagus sekali, sehingga dilindungi oleh negara. Yang boleh main cuma 2 orang. Yang salah satunya adalah koster gereja itu, yang sudah tua, ya kan? Yang menjagai akan barang antik ini. Tapi pada suatu hari ada seorang pemuda. Ini pemuda brilian sekali. Pada usia 13 tahun dia sudah menulis 12 simfoni, string simfoni. Pada usia 15 tahun dia sudah bisa memimpin, ya kan, suatu orkestra yang lengkap. Jadi namanya itu sudah kemana-mana. Nah, dia ingin sekali untuk lihat akan pipe organ itu. Dan dia datang bukan pada hari Minggu. Jadi gereja itu ditutup. Tetapi dia cari jalan, ketemu koster itu. Akhirnya boleh masuk. Dia liatin pipe organ itu, ya kan? Tapi tidak boleh mendekati, tidak boleh menjamah, saudara. Oleh karena memang dilindungi negara. Tetapi kemudian dia ngomong kepada koster gereja ini, bagaimana kalau saya coba? Dia bilang, anak muda, you jangan tanya macam-macam. Ini hanya 2 orang. Ini keputusan dari pemerintah daerah ini. Tidak boleh you main-main akan organ yang sangat berharga ini. Tapi anak itu kemudian ngomong, ya Pak, kalau 5 menit aja.
Aku nyoba aja. Wah, oleh karena dia ngomong begitu, ya koster gereja ini juga kasihan. Dia mengatakan, oke, dia tutup pintu gereja buru-buru, takut kalau ada orang tahu. 5 menit ya, jangan lebih. Lalu duduklah pemuda itu. Dia mulai mainkan. Sekaligus dia membuat gubahnya. Dia mainkan 5 menit, 10 menit, sampai seperempat jam, 20 menit. Wah, seluruh gereja itu seperti seolah-olah diangkat naik ke surga. Luar biasa sekali. Dan kenapa si penjaga ini kok diam aja? Karena dia tidak pernah dia mendengarkan organ yang dia itu kenal sudah puluhan tahun ini. Bisa menyanyikan akan musik yang begitu megah sekali. Dia kucurkan air mata. Dia mengatakan, saya sudah lebih dari 20 tahun nunggu akan gereja ini. Not even once. Tidak sekalipun. Aku melihat organ ini menyanyikan musik yang seperti ini. Who are you? Pemuda ini mengatakan, well, ya orang panggil aku Ludwig Mendelssohn. You Mendelssohn, dia bilang. Orang yang terkenal itu. Hampir aja aku tidak izinkan tangan yang pantas untuk menyentuh organ ini. Lebih dari 20 tahun tangan aku ini loh, aku tidak bisa main dengan bagus. Oh, thanks God. Nah, Billy Graham malam itu menantang kami semua. Ada yang sudah begitu lama membiarkan seluruh hidupmu touch dalam hidupmu. Kamu biarkan kuasa lain, kekuatan lain, dirimu sendiri, pikiranmu, perasaanmu sendiri yang memainkan. Kenapa tidak minta the great creator itu yang menyentuh akan touch organmu? Hari ini saya lihat ribuan orang turun terima Kristus. Nah, saya cuma ingatkan Yusuf. Tetapi bagaimana kita bisa expect? Kapan dia datang dan mulai menjamah akan engkau ini? Dari greater grace menjadi higher calling. Oleh karena di tengah ketidaktahuan waktu ini, tidak ada sinyal-sinyal yang Tuhan akan berikan. Alkitab cuma mengatakan, dalam 1 Korintus pasal 7 Rasul Paulus mengatakan, hendaklah masing-masing tetap dalam keadaan seperti ketika dia dipanggil. Jadi jangan salah. Kalau kamu hamba, jangan kepingin lepas dulu dong. Just be responsible with whatever task is already given to you. Sebagai rektor, sebagai rekan kerja saya, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan. Just be faithful. Oleh karena apa? Oleh karena kita harus setia dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, nanti kita lihat. Tuhan aneh sekali di dalam Matius pasal 25 dia mengatakan kepada orang-orang yang mendapatkan talenta itu. Kepada yang tidak menghargainya. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Yang merasa tidak punya. Segala sesuatu yang ada padanya akan aku ambil. Aku akan kasihkan orang lain. Secara waktu ini aneh. Pertama kali Yusuf diangkat untuk menjadi rektor. Dia kucurkan air mata rohani. Menjadi surprise. Why me, Lord? Tapi begitu waktu berjalan, familiarization itu akan membuat rasa terima kasih terhadap greater grace tadi itu declining. Flat. Nanti akan tiba waktunya dia akan merasa, jabatan rektor ya cuma gitu-gitu tok. Jiwa manusia itu seperti itu. Dan Tuhan ingatkan, jikalau kamu merasa tidak punya apa-apa, meskipun kamu punya apa-apa, segala sesuatu yang ada padamu, Tuhan akan ambil, akan kasihkan kepada orang lain. Jadi kondisi di mana Yusuf sekarang hadapi, saya sangat bisa empati.
Ini tidak mudah. Di antara greater grace dan ekspektasi akan higher calling, merupakan sesuatu posisi limbo, di mana kita ini belajar untuk terus melihat datangnya sinyal yang Tuhan ini akan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Dan secara khusus junior saya ini, Yusuf. Dia akan diordin menjadi hamba Tuhan. Dengan suatu spirit waspada. Kita tidak perlu membuat sesuatu yang emosional. Tetapi bergaul dengan Tuhan. Itu sesuatu yang ajaib. Mari kita tunduk kepala dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Oleh karena kami tahu, kami semua hamba-hamba Tuhan ini, kami juga jatuh bangun dalam kesalahan. Tolong Yusuf Tuhan. Tolong juga seluruh keluarga. Supaya Tuhan jagai. Dari salah langkah. Di dalam pola berpikir yang keliru. Tetapi beri kepadanya humbleness. Untuk menunggu dengan setia. Greater calling from God. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Berikut ini kita akan melihat sedikit tayangan profil penginjil Yusuf. Silakan. Itulah profil yang kita saksikan bersama. Saudara, kita akan memasuki acara upacara penabisan pendeta. Saya selaku BP Sinode GKA, bagian Departemen Teologia, telah menerima dan melaksanakan prosedural sesuai dengan tata Sinode GKA tentang penabisan seorang penginjil sebagai pendeta, yaitu bagi saudara penginjil Yusuf Adinarta. Mengingat jabatan kependetaan atau gembala adalah ditetapkan oleh Kristus sendiri selaku gembala agung, maka saudara Yusuf diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan sinode guna mempertanggungjawabkan jabatan yang kudus ini di hadapan Tuhan. Adapun persyaratan yang sudah dipenuhi untuk penabisan seorang penginjil sebagai pendeta Sinode GKA adalah sebagai berikut. Bersedia menerima dan mentaati tata Sinode GKA, mengikuti psikotes, pembinaan, dan ujian kependetaan atau peremtuar kependetaan. Saudara Yusuf dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan penabisan oleh Sinode GKA. Maka pada hari ini, Pendeta Yarman selaku Sekretaris Sinode GKA akan membacakan surat keputusan perihal penabisan penginjil Yusuf sebagai pendeta. Kami minta penginjil Yusuf dan semua
atau Yuli, silakan tampil ke depan.